Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, pendengar setia Mata Dok. Mari tanya dokter. Kali ini kembali lagi bersama saya Muhammad Andi Basofi Rosadi. Kita akan membahas di episode yang sangat luar biasa ini ya, tentang gimana caranya membaca pelayanan dokter saat ini di tahun 2025. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya bersama seorang dokter yang sangat luar biasa. Beliau adalah praktisi mediko legal pelayanan kesehatan mata. Di sini ada beliau, Dokter Galih. Gimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah, terima kasih bisa hadir di acara dari Klinik Mata Jombang hari ini. Baik dok. Dokter hari ini aktivitasnya apa saja nih? Iya, terima kasih. Jadi hari ini pagi ini saya buka dengan olahraga. Jadi olahraga 3 km begitu, lari pagi untuk menjaga kesehatan gitu. Kalau aktivitas saya sehari-hari bidang saya itu adalah bidang forensik mediko legal. Jadi kajian-kajian penerapan hukum kedokteran, hukum kesehatan di bidang kedokteran kan gitu, terutama untuk pelayanan mata itu memang jadi aktivitas atau bagian dari keseharian saya kan gitu. Baik dokter, dokter ini sedikit kita mau sharing-sharing, kita mau bahas dan bertanya ya dok ya, karena banyak sekali isu-isu terkait pelayanan mata gitu dok ya. Nah kami dengar pelayanan berkaitan mata ini di Indonesia apakah ada yang berubah sih dok? Iya betul. Jadi bukan hanya pelayanan mata sebenarnya, tapi seluruh pelayanan kedokteran itu tahun 2023 sampai dengan sekarang itu banyak mengalami perubahan. Baik. Terutama untuk pelayanan mata, perubahannya banyak. Kan sekarang perubahannya itu kan aturan-aturan baru itu sudah muncul. Jadi ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Baik, sehingga dok. Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan lama itu sudah tidak berlaku lagi. Baik. Kemudian turunan dari undang-undang itu adalah peraturan pelaksana. Itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan ketentuan perizinan itu adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025. Nah, hal yang berubah itu sekarang sistem rujukan di rumah sakit, di klinik utama. Jadi klinik utama ataupun rumah sakit itu satu kelompok. Itu Baik, namanya pelayanan kesehatan rujukan. Nah, pelayanan kesehatan rujukan itu sekarang itu dikelompokkan menjadi 24 kemampuan pelayanan. Jadi kemampuan pelayanan di rumah sakit ataupun klinik itu nanti harus memilih sekian dari 24 kemampuan pelayanan. Nah, untuk pelayanan mata itu adalah satu kelompok pelayanan tersendiri kan gitu. Jadi, dari 24 kemampuan pelayanan. Jadi yang berubah di situ. Jadi kekhususan dari pelayanan mata sebagai pelayanan unggulan itu yang berubah itu. Baik, seperti itu ya dok ya. Iya. Tapi kalau menurut dokter Galih sendiri sebagai praktisi pelayanan kedokteran nih ya dok, itu seperti apa dok? Apakah itu baik atau kurang baik atau gimana menurut dokter? Jadi sebenarnya ini kan kalau kita bicara apakah perubahan ini baik atau tidak kan. Jadi kita akan pasti ikut ketentuan yang dasar ya. Setiap perubahan itu adalah upaya untuk melakukan perbaikan. Baik dok. Ketika kita hendak melakukan perbaikan, kita mesti lihat itu perubahan itu apakah memang sangat berpengaruh terhadap pelayanan kedokteran ataukah pengaruhnya minimal kan gitu. Kalau saya lihat itu pengaruhnya itu sangat banyak di pelayanan kedokteran. Jadi kalau kita lihat mata ya, kalau dulu pelayanan kedokteran mata itu kita tidak berfokus pada hanya kebutuhan mata saja kan gitu kan. Kita melihatnya pelayanan mata itu kadang-kadang kita temukan itu adalah berasal dari kebutuhan pelayanan yang lain. Nah, pada sistem yang sekarang itu sebelum kita hendak merujuk ya, entah itu nanti dari puskesmas atau FKTP merujuk ke klinik utama mata atau ke rumah sakit, karena klinik utama mata sama rumah sakit itu satu kelompok tersendiri kan gitu. Ya, itu disebut dengan kesehatan lanjutan. Dulu itu kita memang tidak berfokus kepada apa kebutuhan dari pasien kan gitu. Kalau sekarang itu sangat difokuskan. Sehingga kalau pasien kita hendak kita rujuk ya, atau kita ketemu kawan kita sakit itu hendak kita rujuk kemana, kalau itu bicara kedokteran kan gitu, kita harus memastikan tempat yang dituju itu memang bisa memenuhi kebutuhan
kebutuhan Oke. dari pasien kan gitu. Gitu. Nah, level kebutuhan dari pasien itu di dalam sistem pelayanan itu dibagi menjadi level paripurna, itu yang paling tinggi, Baik. utama, madya, dan dasar kan gitu. Jadi kalau memang sakitnya itu memang apa itu namanya severity levelnya atau apa itu level kepaharannya itu tinggi, kalau sekarang itu bisa langsung saja ke satu rumah sakit yang memang memiliki kemampuan untuk itu kan gitu. Baik. Gitu. Jadi tantangan yang ada sekarang itu pelayanan mata itu mesti harus membaca kebutuhan dari pasien. Nah, kebutuhan itu harus disesuaikan dengan kemampuannya sehingga setiap fasilitas pelayanan kesehatan terutama untuk klinik mata Jombang itu memang harus mengetahui kemampuannya itu sampai level apa kan begitu. Sehingga nanti setiap pasien yang datang ke klinik mata Jombang itu memang pasien tersebut bisa dibantu sepenuhnya untuk menjalani pengobatan kan gitu. Jadi itu adalah variabel yang paling sulitnya kan gitu. Ya, Karena kadang-kadang kan kalau kita mengirimkan pasien atau kalau keluarga kita sakit kemudian membawa ke klinik kan kadang-kadang kita orang awam itu kadang-kadang tidak mengetahui tingkat keparahan sakitnya. Nah, itu sekarang itu didorong itu untuk mengetahui tingkat keparahan sakitnya dalam sistem rujukan sehingga nanti fasilitas pelayanan itu memang betul mampu memberikan pelayanan itu. Jadi nanti harapannya itu adalah kalau sudah dirujuk ke klinik mata itu tidak akan dirujuk ke tempat yang lain kan gitu. Kalau misalkan satu pasien dirujuk ke rumah sakit, harapannya itu nanti di situ masalahnya itu akan selesai kan gitu, tidak dirujuk lagi kan gitu. Iya. Karena apa? Karena kebutuhan pelayanan sesuai dengan kemampuan pelayanan. Nah, itu sistem yang ada sekarang gitu. Oh, oke, betul ya dok. Berarti biar tidak dilempar-lempar gitu ya dok ya. Biar satu titik udah selesai nih langsung. Mungkin istilah yang paling sederhana itu. Bener. Betul, Iya. paling sederhana. Oke, baik dok. Nah, ini dok, kira-kira nih apa sih yang perlu dipersiapkan dok untuk fasilitas layanan kesehatan atau dari vaskes tersebut untuk perubahan tersebut? Iya betul. Oke. Jadi untuk mengikuti perubahan itu, vaskes itu mesti memilih. Baik. Dia itu hendak dilayanan pada level apa kan gitu. Apakah level dasar, madya, utama, dan paripurna kan gitu. Jadi kalau di klinik mata Jombang posisinya tentu kita yang saya sarankan itu posisinya pada level madya. Ya, pada level madya itu kan untuk klinik mata Jombang. Nah, kalau kemudian sudah ditentukan levelingnya, leveling itu diartikan tingkat kemampuannya dalam sistem pelayanan. Nah, kalau sudah ditentukan tingkat kemampuannya di sistem pelayanan, maka yang harus dilakukan itu adalah klinik mata Jombang itu mesti berinvestasi. Satu, fasilitas pelayanannya misalkan gedungnya kan gitu, ruang pelayanannya itu disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian alat-alat kesehatannya disiapkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan itu. Misalkan disiapkan pembelian alat-alat kesehatannya kan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir itu adalah disiapkan dokter-dokter spesialis sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Misalkan spesialis mata perlu konsultan atau enggak dan seterusnya kan gitu. Baik. Ini yang terakhir dok yang mau saya tanyakan. Nah, kira-kira menurut dokter apakah tantangan yang paling berat mengalami perubahan saat ini dok? Kira-kira menurut dokter apa? Ya, jadi keadaan hari ini itu secara umum ya, menurut saya itu bagus ya. Artinya memang kita akan mengetahui level kemampuan setiap pelayanan kesehatan di Indonesia. Jadi bagi klinik mata Jombang, masyarakat akan tahu level kemampuannya gitu. Jadi masyarakat akan mengetahui fasilitas pelayanan kesehatan itu level kemampuan masing-masing pada level apa kan gitu. Berkaitan dengan pelayanan-pelayanannya, terutama untuk pelayanan mata kan gitu. Tantangan yang terberat itu adalah memang mau tidak mau pelayanan mata di klinik mata Jombang itu harus memilih posisi yang paling cocok untuk kebutuhan masyarakat itu apa kan gitu. Jadi kalau kita bicara Kabupaten Jombang, kalau saya lihat ya dari pasien-pasien ya, kemudian kadang-kadang juga merujuk ke Surabaya dan Malang itu memang posisinya itu adalah pelayanan madya begitu.
Nah, pada pelayanan madya itu adalah pelayanan mata yang paling banyak kebutuhannya begitu. Sehingga saya yakin itu kan posisinya ketika pelayanan madya, maka kunjungan atau penggunaan klinik mata Jombang akan lebih tinggi kan gitu. Hal-hal yang paling berat ketika kita ada di pelayanan madya itu ya mungkin menambah investasi kan gitu. Jadi Iya dok. kita mesti mikir untuk nambah bangunan, nambah fasilitas kan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah memperkuat keterampilan, kompetensi dokter-dokter spesialis mata kan gitu. Kalau saya lihat sih kompetensi, keterampilan, kemampuan dokter spesialis mata di klinik mata Jombang itu bagus. Jadi sudah dipikirkan sejak dari awal apa itu namanya? Ada kalau di sistem kedokteran itu namanya fellowship ya. Jadi Iya dok. kalau secara umum itu seperti pendidikan subspesialis. Jadi kalau di pendidikan kedokteran itu ada dokter umum. Baik. Habis itu ada dokter spesialis kan gitu. Setelah itu ada pengembangan keterampilan khusus yang kita sebut dengan subspesialis. Itu lebih spesifik kan gitu. Di klinik mata Jombang ada ya dok ya? Kalau di kliniknya Mata Jombang ini dokter spesialis yang hari ini itu sudah fellowship semua. Oke. Artinya itu mereka sebenarnya subspesialis saja kan gitu. Oh nggih. Jadi tinggal kalau subspesialis itu mungkin dia lebih kompleks kan gitu. Kalau fellowship itu berbasis keterampilan ataupun kompetensi khusus kan gitu. Nah, lebih cocok itu sebenarnya itu kalau kita bicara peningkatan kompetensi dokter spesialis itu lebih cocok fellowship. Karena mesti disesuaikan dengan kebutuhannya kan gitu. Karena kalau misalkan seorang dokter spesialis memperdalam keterampilan, pengetahuan, kemudian tidak cocok sesuai dengan kebutuhan di kota itu, di kabupaten itu kan gitu. Iya dok. Maka tingkat penggunaan keterampilan itu juga rendah kan gitu. Benar-benar iya dok. Harapannya itu kan tingkat penggunaan keterampilan yang ditingkatkan itu tinggi. Sehingga akan memenuhi kebutuhan masyarakat kan gitu. Sehingga masyarakat itu bisa dilayani itu lebih baik lagi kan. Benar-benar. Mutunya lebih tinggi lagi kan gitu. Benar dok. Gitu. Jadi itu menurut saya sih progresnya atau titiknya itu sampai di sana kan gitu. Oke, siap. Oke, sangat menarik ini ya. Mungkin ada ini dok pesan-kesan untuk pendengar setia kita agar apa ya lebih mendalami terkait pemahaman tentang kesehatan mata gitu ya dok ya. Iya betul. Jadi yang pertama untuk teman-teman semua yang di rumah ya. Jadi kita mesti kalau misalkan mengalami keadaan sakit atau ada kebutuhan akan kesehatan itu memang harus bisa menilai kan gitu. Kita itu butuh kesehatan itu seperti apa kan gitu. Apakah itu cukup dengan pelayanan pertama kan gitu, misalkan puskesmas sama klinik, atau lanjutan itu adalah klinik utama dan rumah sakit. Jadi kita mesti harus mampu melihat diri kita secara detail itu kesehatan kita kan gitu. Jadi penting untuk kita menjaga kesehatan. Nah, terutama untuk mata begitu ya. Jadi mata itu organnya itu memang kecil kan gitu. Ya, tetapi dunia yang luas itu tidak bisa dilihat dengan sesuatu yang luas. Jadi dilihat pada sesuatu yang benar. yang kecil, dan itu bernama organ mata kan gitu. Jadi walaupun mata kecil itu tidak ada keindahan yang tidak bisa dilihat oleh mata kan gitu. Jadi kalau kita kehilangan mata, maka tentu kita kehilangan keindahan dan kebahagiaan kan gitu. Sangat jadi menarik. Jagalah kesehatan mata selalu. Kalau kemudian mengalami gangguan kesehatan, saya pikir klinik mata Jombang itu adalah pilihan yang utama untuk Kabupaten Jombang gitu. Siap, sangat luar biasa. Terima kasih banyak dokter ya. Semoga kali ini pembicaraan kita sangat bermanfaat, dan untuk penonton jangan lupa like, subscribe di channel YouTube kita di KMJ Official. Salam sehat mata kita. Terima kasih.